Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala. Jamaah Darus Safa'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semuanya memasuki bulan suci Ramadan pada hari yang ke-7. Semoga keberkahan rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, diberi kekuatan zahir batin, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah barang tentu ibadah puasa adalah ibadah yang sangat spesial, sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang penuh dengan pengendalian hawa nafsu, ibadah yang penuh dengan penekanan hati dan rohani. Ibadah puasa tidak kelihatan secara fisik, ibadah puasa tidak kelihatan secara lahir. Oleh karena itu, ibadah menurut Allah sangat spesial. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya Allah berfirman, semua amal manusia bermanfaat, pahalanya hanya untuk dirinya kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Mengapa? Ibadah puasa yang tahu hanya saya, orang lain tidak tahu, orang-orang sekitar tidak tahu. Wa ana ajibihi, oleh karena itu saya yang akan membalas orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa. Mengapa demikian? Li'anna shauma sirrun laisa fihi amalun yushahadu lahu bi khilafi sa'iri ta'ati wa li'annahu sirrun la yarahu ahadun illallah ta'ala faltazama jazaa'uhu. Karena puasa ini adalah ibadah yang penuh rahasia,
yang tidak kelihatan secara umum, di mana amal itu yang bisa melihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan amal-amal yang lain, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, berbeda dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Seperti sholat, orang bisa melihat gerak-geriknya orang yang sholat. Orang lain bisa melihat sujudnya, rukunya, i'tidalnya, bisa mendengarkan bacaan-bacaannya. Orang ibadah zakat, orang lain bisa melihat, memberikan uang, memberikan beras, memberikan harta benda dan yang lain. Ibadah haji, orang lain bisa melihat ketika sedang melempar jumrah, ketika sedang tawaf, ketika sedang sa'i. Sedangkan puasa ini adalah yang bisa melihat hanya orang yang menjalankan ibadah puasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat spesial menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala utiyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahu. Nabi bersabda bahwasanya umat-umatku akan diberi 5 keistimewaan, di mana 5 keistimewaan itu belum pernah diberikan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, al-awwalu idza kana awwalu lailatin min ramadhana yang wallahu ilaihim birmaghfirah birrahmah wa man nadarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abadan. Yang pertama, ketika sudah masuk awal bulan suci Ramadan, maka Allah memandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Dan barang siapa dipandang, dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, maka Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Inilah keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Wasani yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, orang-orang menjalankan ibadah puasa, Allah memerintahkan para malaikat agar supaya beristighfar, memohonkan ampun kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Wasalisu anna raihata famis shaimi atyabu indallahi minar rihi min rizqi. Yang nomor 3, bahwasanya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Para jamaah rahimakumullah, kita harus mengerti bahwasanya mulut atau bau mulut orang puasa ini lebih wangi daripada misik. Ini adalah indallah, di sisi Allah, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh ego, kita tidak boleh sinis. Mosok orang puasa kok mulutnya itu wangi daripada minyak misik. Ini kembali lagi adalah puasa karena ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa tidak bisa dipamer-pamerkan. Ibadah puasa tidak bisa ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Oleh karena itu,
ketika sudah memasuki waktu zuhur, orang yang biasanya melakukan sholat disunahkan untuk siwakan, tapi ketika di bulan suci Ramadan maka hukumnya makruh melakukan siwakan, karena siwakan itu akan mengakibatkan bau mulut menjadi wangi, sehingga famus ini bau mulut orang yang puasa ini tidak lagi baunya wangi di sisi Allah. Yang nomor 4, warabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinataki wa yaqulu tuba li ibadil mu'minina hum awliya'i. Ketika memasuki bulan Ramadan, Allah berkata atau memerintahkan surga, wahai surga, berhiaslah dirimu sekalian, berhiaslah demi untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Dan Allah berfirman, tuba, bahagialah hamba-hambaku yang beriman, mereka adalah kekasih-kekasihku. Dalam arti hamba-hamba Allah yang beriman adalah hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah puasa. Wal khamisu, sedangkan yang nomor 5 yang belum pernah diberikan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, yaitu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'ah. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menjalankan ibadah puasa, orang-orang yang beriman menjalankan perintah Allah, yaitu dengan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena iman, karena perintah Allah, wahtisaban, dan karena hanya memohon pahala Allah, balasan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah Darus Syafaah rahimakumullah, semoga Pulimas nuansa pada sore hari ini semoga bermanfaat dan panjenengan semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan rahmah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah.